Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video. Kata Kemal Pahlevi, ada teori konspirasi penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Tak ada lagi yang bisa menolak Patrick Kluivert. Ia sudah jadi pelatih timnas Indonesia, mau nggak mau harus kita terima. Dan ternyata Coach Kluivert sendiri orangnya cukup humble. Selama di Indonesia, beliau nggak terlihat sebagai pelatih yang arogan atau gimana. Justru lebih banyak senyuman, bahkan beberapa kali bercanda hingga membuat wartawan tertipu. Sesuatu yang tentunya bisa mempercepat adaptasi pelatih baru dalam skuad Garuda. Karena dengan kehambelan, tentu bisa menyatukan para pemain yang mana memang suka banget bercanda. Apalagi Shandy Walsh. Oh iya, Shandy Walsh sendiri belum lama ini memberitahu mengenai calon lawan yang menurutnya kuat. Karena memang Kluivert baru terlalu paham mengenai hal demikian. Dan untuk konspirasi FIFA, entah ini muncul dari mana, namun akhir-akhir ini beredar ceritanya di dunia maya tanah air. Lantas bagaimana konspirasi yang dimaksud, serta bagaimana hampirnya pelatih baru timnas? Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut. Awal kedatangannya yang diragukan, Kluivert ternyata tak menghiraukannya, malah membalas dengan kebaikan. Sejak mendarat di tanah air, beliau tak merasa jengkel sedikit pun kepada fans, meski dalam akun Instagramnya diserang oleh ribuan komentar negatif. Kini justru Coach Kluivert lebih humble ke para penggemar dengan 3S, yakni senyum, salam, dan sapa. Bahkan sampai assalamualaikum loh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Tak hanya itu saja, saat diperkenalkan ke publik tanah air, Kluivert sempat jadi sorotan karena aksi bercandaannya bersama sang asisten Dani Lanzat, di mana ketika masih disuruh foto-foto oleh pembawa acara, namun karena terlalu lama fotonya ke semua sudut ruangan, jadi dimanfaatkan oleh pelatih timnas untuk bercanda sekaligus menghindar. Sontak aksi ini mendapatkan perhatian dari warganet yang menilai kalau Kluivert memang lawak, karena katanya dilihat dari wajahnya saja sudah lucu. Coach Alex Pastor akan bergabung segera dengan Coach Dani dan Coach Patrick jelasnya. Can we get on the left a little bit? One on the left, one on the left. Here go 3, 2, and 1. 3, 2, and 1. And one last one on the right, guys. In 3, 2, 1. Last one. 3, 2, and 1. Thank you so much. Thank you for your time. Dan yang terbaru, sebelum kepulangannya ke Belanda, ada momen di mana Patrick Kluivert sempat berkunjung ke kantor FIFA yang berada di Jakarta. Ia ditemani oleh sejumlah pengawal dikerubungi oleh wartawan yang penasaran tentang apa yang dibahas Kluivert saat masuk ke kantor FIFA cabang ASEAN tersebut. Namun apakah kalian tahu apa yang disampaikan oleh Coach Kluivert saat keluar dari sana dan sudah ditunggu oleh puluhan wartawan? Ya, ia justru senyum-senyum doang dan menjawab, tak mau ngapain, karena menurutnya informasi dari dalam kantor FIFA tadi tidak bisa diungkapkan. Sontak, para wartawan pun akhirnya sedikit kecewa, tapi juga masih bisa tertawa. Karena Coach Kluivert memang senyum-senyum, gak mengabaikan begitu saja. Kini dengan kehambelan Kluivert yang semakin terbuka, membuat arsip-arsip masa lalunya yang menunjukkan kelucuan beliau mulai banyak kembali tersebar di media maya. Momen-momen seperti saat Kluivert sedang joget, serta aksi kocak lain kini justru banyak diunggah gitu coy. Dari mudahnya Kluivert bergaul ini, semoga saja membuat pelatih baru dengan penggawa Garuda bisa beradaptasi lebih cepat. Sebab dalam tubuh skuad merah putih sendiri diisi oleh segudang pemain yang rata-rata humble semua. Pemain-pemain seperti Marcelino, Martin Pas, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Shandy Walsh tentunya sangat sering bercanda bersama-sama satu sama lain, maupun bercanda dengan pelatih. Tentu waktu untuk bercanda memang gak ada, mengingat waktu kumpul langsung di Australia dan itu cuma beberapa hari. Namun saat sela-sela waktu, seperti selepas sesi latihan, biasanya skuad Garuda mengeratkan hubungan, ya dengan cara jahil ini. Yang terbuka terlihat menambah chemistry jika ada pemain baru, macam Kevin Dix, Eliano, dan Mes juga langsung akrab ketika baru bergabung.
karena sempat kena ospek Shandy Walsh juga Eliano. Ngomong-ngomong soal Shandy Walsh, kita masuk ke topik serius nih teman-teman, di mana belum lama ini ia mengungkapkan tentang pengalamannya selama bersama timnas Indonesia. Shandy Walsh sempat ditanya mengenai lawan terberat saat membela timnas, mengingat Indonesia dalam waktu dekat akan kembali bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain. Apakah keduanya masuk dalam kategori menurut tak kumis? Ternyata bukan teman-teman. Saat ditanya, Shandy Walsh justru lebih menitik beratkan melawan kepada dua tim teratas Asia. Banyak yang telah kita hadapi. Saya pikir Jepang berada dalam level yang berbeda. Telah menghadapinya di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Saya juga suka tim yang beberapa kali kami hadapi, seperti Irak. Mereka juga tim yang bagus, dan melawan mereka di Irak adalah laga yang sulit. Jadi dua tim itu sejauh ini. Jawab Shandy Walsh di kanal YouTube CEE Today. Ya, dalam hal ini, Australia berarti tak masuk dalam kategori berat menurut Shandy Walsh. Tak salah sih, sebab Indonesia sendiri sejatinya bisa menahan The Socceroos saat menjamu mereka pada leg pertama. Dan semoga saja pada leg kedua di tanggal 20 Maret bisa memberikan sedikit perlawanan lagi. Mengingat ada beberapa pemain keturunan yang kabarnya sedang diproses PSSI dan kemungkinan bisa debut di matchday mendatang. Atau minimal bisa mencuri 1 poin sudah lumayan. Sesuai target dari Patrick Kluivert sendiri, ya kan? Di sisi lain, kini banyak beredar teori konspirasi jika Indonesia sengaja berganti pelatih ke legenda ternama, di mana hal ini tak terlepas dari FIFA yang selama ini disebut sebagai menganak emaskan Indonesia dalam dunia sepak bola. Jadi dalam konspirasi yang beredar ini, datangnya Kluivert diduga sebagai disengaja oleh FIFA agar menaikkan pamor sepak bola Indonesia di mata dunia. Yang mana ini disebut sebagai kesengajaan dari FIFA untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Sebab kalau sampai itu terjadi, tentu saja FIFA akan sangat untung banyak. Mengingat mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana antusias supporter di Nusantara. Bahkan sampai ada tragedi pun, mereka nggak memberikan sanksi yang memberatkan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini cuma teori konspirasi yang ternyata setelah Mimin telusuri berasal dari podcast Kemal Palevi. Lihat sendiri nih coy. Kemarin baca konspirasi ini sekali lagi bukan gue bang ya. Ini kalau gue salah penafsiran dibenerin aja. Karena jangan dimarahin. Jangan dimarahin, jangan dibenerin aja di kolom komentar. Apalagi buat buzzer-buzzer yang menonton ini. Langsung aja nih. Gue kemana ada konspirasi gini bang. Ini gue lupa baca dari mana. Tapi baca akun siapa. Tapi katanya ada konspirasi agenda Patrick Kluivert jadi pelatih ini agenda FIFA bang. Ya jadi ada kayak kita tuh kayaknya mau lolos bang. Jadi mungkin kayak apa sih istilahnya judi-judian juga kan kita sepak FIFA kan kita udah tahu ada di Netflix ya. FIFA kan korup banget men. Iya, jadi ada berita katanya ini mau naikin hype. Loh bayangin bang, si akun itu bilang Indonesia tuh sampai di pos sama 4-3-3 sekarang. Fabrizio Romano. Dulu nggak pernah kan bos. Nggak pernah dari dulu. Iya benar. Karena engagementnya tinggi. Iya. Karena kita negara penonton bola mah. Iya, kita setara Argentina tuh. Jadi agama bola. Lu bayangin bang ini sebelum nanti lu lanjut maaf dipotong tadi. 2000 main di Amerika misalkan tuan rumah Amerika ya. Gue juga lupa Piala Dunia. Lu bayangin bang, ini FIFA nih presiden FIFA datang ke Amerika dia bilang, ini Indonesia lolos Piala Dunia nih masuk. Lu sediain semua hotel, bahkan hotel sampai pelosok-pelosok pun pasti laku. Ekonomi lu naik gak? Dia bilang, ini ada orang 200 juta orang siap berangkat nih. Lu siapin aja sampai pelosok-pelosok, bahkan sampai manapun ditempatin nih orang. Gue kan bawa untung nih ke negara lu nih. Apa timbal baliknya? Politik bang. Itu konspirasinya bang. Gila kan? Kalau menurut Mimin sendiri, terlepas dari apapun itu, asal bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, tentu sang pelatih wajib mendapatkan apresiasi, termasuk apresiasi untuk pelatih sebelumnya, ya kan? Kalau menurut pandangan teman-teman sendiri gimana?